negara terus-menerus mendukung adanya monopoli tanah dengan cara melakukan penggusuran tanah-tanah rakyat. Lebih maju di era Jokowi, mulai dari periode pertama hingga periode kedua ini, terus melakukan perombakan kebijakan di sektor agraria agar kebijakan itu terus mendukung adanya monopoli tanah untuk kepentingan para pengusaha besar internasional. Atas solidaritasnya kita kawan-kawan pemuda mahasiswa juga berharap sebenarnya reforma agraria bukan gerakan solidaritas, tapi isu utama sebenarnya bagi rakyat Indonesia ini kawan-kawan. Apabila rakyat Indonesia ingin sejahtera, ini adalah demokrasi kawan-kawan. 64 tahun reforma agraria, perjuangan kaum tani. Hari ini kita berhadapan lagi sama rezim yang kita katakan anti akan rakyatnya, anti akan demokrasi. Selanjutnya kita panggil kawan-kawan Agrarumpin untuk menyampaikan narasi politiknya. Untuk kawan-kawan Agrarumpin, silakan maju ke depan kawan-kawan. Kita harus bisa mengadili rezim Jokowi. Itu adalah tugas dari mahasiswa dan rakyat Indonesia kawan-kawan. Tugas demokrasi kita kawan-kawan. Kita berharap tentu semua rakyat tertindas harus bisa bersatu di bawah payung penderitaan rezim Jokowi hari ini kawan-kawan. Selanjutnya kawan-kawan Agrarumpin, kawan-kawan Gemini Jaksa mempersiapkan diri untuk menyampaikan orasi politiknya. Ya, saya juga mengucapkan selamat datang kepada Bung Saifuddin yang telah hadir dalam aksi peringatan momentum Hari Tani Nasional tahun 2024. Untuk itu saya serahkan ke Bung Ridwan sebagai perwakilan Agrarumpin. When we born, tanah untuk. Ya, assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Pertama, saya mengucapkan selamat Hari Tani Nasional untuk seluruh kaum tani Indonesia, di mana sudah banyak kali disampaikan oleh kawan-kawan bahwa 64 tahun yang lalu gerakan tani di Indonesia berhasil untuk mendesak pemerintah membuat sebuah kebijakan perombakan sistem serta struktur agraria yang awalnya sistem dan struktur agraria ini berbasiskan hukum kolonial menjadi hukum yang lebih berkeadilan bagi rakyat Indonesia. Yang paling fundamental dari Undang-Undang Pokok Agraria adalah dilarangnya monopoli atas tanah oleh segelintir kelompok. Namun pasca undang-undang itu diundangkan hingga dengan hari ini undang-undang itu tidak dijalankan secara konsisten oleh negara, sehingga monopoli atas tanah itu terus dilakukan, bahkan lebih maju dengan melakukan perampasan tanah-tanah yang sudah dikuasai oleh rakyat. Kawan-kawan sekalian, saya berasal dari Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di desa saya itu sejak sebelum ada Indonesia, sebelum Indonesia merdeka, nenek moyang kami sudah menduduki kampung-kampung, menggarap tanah serta sawah. Namun setelah Indonesia merdeka, justru negara sebagai tuan tanah kembali mengakui tanah itu dan tidak memberikan hak kami atas tanah yang kami terancam digusur. Itu bukan hanya terjadi di Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin, kawan-kawan. Di berbagai daerah di Indonesia, negara terus-menerus mendukung adanya monopoli tanah dengan cara melakukan penggusuran tanah-tanah rakyat.
lebih maju di era Jokowi, mulai dari periode pertama hingga periode kedua ini, terus melakukan perombakan kebijakan di sektor agraria agar kebijakan itu terus mendukung adanya monopoli tanah untuk kepentingan para pengusaha besar internasional, atau biasa kawan-kawan sebut imperialisme. Maka ini sudah jelas sebenarnya merupakan bentuk baru dari penjajahan yang baru di Indonesia. Penjajahan bagi rakyat Indonesia itu terus dilakukan oleh imperialisme yang hari ini mencocokkan, yang hari ini memperkokoh kedudukannya melalui para pejabat yang korup, kawan-kawan. Maka ini harus kita lawan. Kita tidak akan bisa melawan itu ketika kita tercerai-berai. Petani, buruh, mahasiswa, kaum miskin kota itu harus bersatu. Hari ini merupakan peringatan bahwa perjuangan reforma agraria itu di Indonesia masih belum selesai. Bahwa perjuangan reforma agraria yang diperjuangkan 350 tahun lamanya oleh nenek moyang kita, hari ini 64 tahun masih kita perjuangkan, kawan-kawan. Maka kita harus terus memperkuat organisasi, harus terus memperkuat persatuan, membangun kesadaran rakyat di pedesaan untuk terus melawan yang namanya monopoli dan perampasan tanah. Karena kesejahteraan rakyat Indonesia merupakan hal yang niscaya apabila rakyat di pedesaan hidupnya masih terus dibayangi oleh ketakutan adanya perampasan tanah. Rakyat di pedesaan masih terus dihadapkan oleh moncong senjata serta kriminalisasi ketika mereka hanya mempertahankan tanah untuk hidup dan penghidupannya. Kawan-kawan sekalian, sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Tani Nasional. Terus perkuat persatuan, terus perkuat kesadaran rakyat atas persoalan yang hari ini dihadapi. Tadi kita berharap pemerintahan Jokowi ini sudah tidak bisa kita harapkan lagi. Pemerintahan yang akan datang pun apabila kita diam saja, apabila kita hanya berpangku tangan, tidak mustahil akan melakukan hal yang sama dengan rezim Jokowi, kawan-kawan. Maka kita harus terus mengingatkan, kita harus terus memperkuat persatuan untuk terus mendesakkan agenda reforma agraria sejati agar dijalankan di Indonesia. Karena itu adalah fondasi untuk kesejahteraan rakyat. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat Indonesia.